Pemirsa, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun. Hasilnya, tingkat kepuasan terhadap sang presiden mencapai 75%. Approval rating itu seharusnya membuat tepuk sorak dialamatkan kepada Jokowi yang dulu dikenal sebagai Jokowi adalah kita. Tapi ada yang paradoks dari data-data survei itu. Kritik, cibiran, dan juga cemooh malah deras dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo yang bakal lengser dalam 16 hari mendatang. Kami akan mengupas topik ini bersama Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, kemudian juga ada Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan Edi Priyono, dan juga nanti akan bergabung melalui Zoom juga analis politik Ray Rangkuti. Namun sebelum diskusi kita mulai, kita simak terlebih dahulu paparan founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi berikut ini. Pendidikan ada tanda negatif, artinya semakin tidak berpendidikan semakin puas, tetapi tidak signifikan secara statistik ya. Jadi bukan variabel yang menjelaskan tentang kepuasan. Pendapatan juga tidak signifikan, sementara di situ ada tanda negatifnya, artinya orang desa cenderung lebih puas ketimbang orang kota. Sementara wilayah satu kan Jawa, berarti orang yang tinggal di Pulau Jawa lebih puas ketimbang orang yang tinggal di luar Jawa. Demikian juga sebaliknya. Sementara untuk evaluasi sosiotropik kita ada 5 variabel, ya, kondisi ekonomi positif, artinya semakin menilai positif kondisi ekonomi secara nasional semakin puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Demikian juga sebaliknya, semakin negatif menilai kondisi ekonomi semakin tidak puas. Kondisi politik, kondisi keamanan polanya sama dengan kondisi ekonomi. Tiga-tiganya signifikan secara statistik, tetapi dari 3 variabel itu yang punya substantif efek paling tinggi adalah kondisi ekonomi, 0,153, yang lain di bawah 0,1 ya. Tapi tiga-tiganya sama-sama signifikan. Sementara untuk kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu tidak signifikan secara statistik. Kondisi pemberantasan korupsi ada tanda negatifnya. Artinya sesuai dengan ekspektasi kita, semakin tidak puas terhadap kondisi korupsi, semakin rendah tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi, tetapi tidak signifikan secara statistik. Sementara untuk variabel demokrasi dan basis politik, semakin puas terhadap kinerja demokrasi, semakin tinggi approval Pak Jokowi. Sebaliknya juga demikian, semakin tidak puas terhadap kinerja demokrasi, semakin rendah kepuasan terhadap Pak Jokowi. Itu diantara variabel ini yang paling tinggi efeknya ini, kinerja demokrasi. Nah, tetapi lagi-lagi seperti yang tadi saya jelaskan, kinerja demokrasi, democratic satisfaction itu bukan hanya dinilai dari aspek liberal, kebebasan, tapi juga dinilai dari aspek substantif outcome-nya. Dari sisi ekonomi masih dianggap baik ya oleh masyarakat, terutama dari data yang barusan dikeluarkan oleh LPM UI, itu kelas menengah bawah sama kelas menengah atas tuh yang paling banyak mendapatkan insentif pada masa Pak Jokowi menjabat. Jadi yang kelas menengah justru yang paling sedikit mendapatkan keuntungan ekonomi pada masa Pak Jokowi. Baik, saya langsung menyapa narasumber kami saat ini yang bergabung melalui Zoom. Ada Mas Jayadi Hanan dan juga Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan Pak Edi Priyono. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, kami juga sebenarnya sudah mengundang dari Indikator Politik, Mas Burhan kami undang, dan juga peneliti lain dari Indikator, tapi sayang sekali berhalangan tidak bisa bergabung malam ini. Saya ingin mulai dulu ke Pak Jayadi. Bacanya gimana ini Mas Jayadi? 75% masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden, namun hasil ini tidak linear dengan kinerja pemerintah. Saya bacakan 37,7% upaya pemberantasan korupsi di era Jokowi buruk, kemudian 39,5% masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional tidak mengalami perubahan. Bagaimana membacanya? Ya, 75% itu kan tingkat kepuasan pada saat ini. Nah, itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Oleh banyak hal. Saya tadi baca sekilas, saya lihat beberapa hal itu mempengaruhi secara negatif, yaitu kondisi pemberantasan korupsi itu kan nilainya cenderung menurun. Ya. Kemudian kondisi politik itu juga dianggap cenderung menurun, kondisi ekonomi juga dianggap cenderung menurun selama 2 bulan terakhir. Tetapi kalau kita lihat rata-rata secara keseluruhan, kondisi ekonomi itu dalam persepsi masyarakat cenderung stabil. Dan itu
ekonomi ya, ekonomi itu cenderung stabil, Ya, meskipun 2 bulan terakhir menurun, dan itu antara lain ditopang oleh tingkat inflasi yang memang rendah, ya. Itu saya kira yang bisa menjelaskannya. Lalu yang juga cenderung mengalami penurunan adalah kondisi politik yang 2 bulan terakhir dinilai cenderung lebih negatif. Tetapi kalau kita bandingkan secara keseluruhan, selama 5 tahun terakhir katakanlah begitu, kalau dilihat dari data indikator itu, kondisi politiknya juga cenderung stabil. Lalu oke. kondisi demikian juga, nah kondisi pemberantasan korupsi yang cenderung makin negatif. Ya, Jadi, tetapi ada juga faktor positif kan. Faktor positifnya itu misalnya kondisi keamanan, kemudian kondisi penegakan hukum itu tetap dianggap positif dan stabil oleh masyarakat. Jadi gabungan hal-hal itu ditambah sejumlah faktor lain kemudian menjelaskan mengapa tingkat kepuasannya di angka 75. Nah, angka 75 itu kalau kita baca tren itu kan menurun dibandingkan dengan terutama 2 bulan terakhir atau dibandingkan dengan misalnya menjelang pemilu 2024 itu Pak Jokowi pernah mencapai angka 85% kan tingkat kepuasannya. Jadi kalau dibandingkan dengan angka-angka itu sekarang itu menjadi angka yang biasa bahkan cenderung menurun sebetulnya cara membacanya. Nah, kalau kita rata-ratakan itu selama 5 tahun ini tingkat kepuasan Pak Jokowi itu ya di kisaran 70%. ya. Itu angka yang cenderung moderat sebetulnya untuk kategori Indonesia. Tidak berbeda jauh dengan tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi di periode pertama gitu. Oke, oke, 85 ke 75, meskipun itu angka yang masih sangat besar begitu ya. Saya ingin ke Pak Edi, kalau kita lihat indeks persepsi korupsi 2023, Indonesia ada di peringkat 34, sama dengan Filipina, sedikit di atas Laos. Bagaimana Anda membaca hasil survei dari indikator ini, Pak Edi? Itu bukan bidang saya tuh, kalau korupsi itu Baik. ada deputi lain tuh. Saya ingin komen di bidang ekonomi sesuai bidang saya. Baik, secara keseluruhan? Kalau hasil survei itu kan persepsi ya, persepsi itu satu hal. Tapi sebenarnya kalau di ekonomi itu kan ada indikator-indikator yang sifatnya standar gitu ya untuk melihat kinerja ekonomi, kinerja perekonomian. Dan kalau kita lihat selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, pertumbuhan ekonomi itu stabil ya, di sekitar 5%, kecuali pada saat COVID. Kemudian inflasi itu selalu rendah, gitu. Tadi disinggung juga Mas Jayadi gitu ya. Jadi kemudian neraca perdagangan itu surplus selama lebih dari 50 bulan, cadangan devisa naik ya. Memang ada beberapa catatan tidak sempurna tentu saja ya di bidang perekonomian. Tapi secara umum kalau menurut analisa kami berdasarkan data-data indikator perekonomian yang standar ya, bukan survei persepsi ya, itu perekonomian di masa Pak Jokowi ya oke saja gitu. Jadi tidak istimewa mungkin ya, tetapi juga tidak jelek gitu. Jadi menurut kami sih cukup bagus. Tapi bukankah dengan kekuasaan yang begitu besar yang ada pada Pak Jokowi, dengan mengerahkan koalisinya yang juga gemuk, 5% hingga triwulan 1 2024, 5,11% itu masih dianggap sangat baik? Menurut saya baik ya, bukan sangat baik ya. Karena negara lain yang lebih baik dari itu ada. Yang lebih rendah dari itu banyak gitu ya. Jadi kalau menurut kami sih baik gitu ya. Bahwa tadi disebutkan ada koalisi yang kemudian mempermudah programnya itu dari sisi pemerintahan ya sesuatu yang baik karena memperlancar pelaksanaan rencana-rencana baru. Bagaimana dengan program-program mercusuar, misalnya di bidang ekonomi, food estate yang tidak berhasil? Apa komentar Anda, Pak Edi? Ada yang tidak berhasil atau belum berhasil gitu ya. Karena kalau food estate itu kan program bukan jangka pendek ya. Food estate itu kalau buka lahan kemudian jadikan lahan pertanian tidak bisa dalam setahun 2 tahun dia langsung berhasil gitu. Jadi tapi tadi juga saya sudah bilang bahwa tidak semua itu bagus. Seperti yang kami juga catat misalkan sampai saat ini kan pekerja di Indonesia itu 60% sektor informal, itu bukan sesuatu yang menggembirakan gitu ya. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan berdasarkan indikator-indikator perekonomian yang lazim digunakan untuk menilai kinerja perekonomian itu oke. Bahkan penanggulangan inflasi di Indonesia menurut saya salah satu yang istimewa. Dan teristimewa dibanding negara-negara lain dan dibanding periode katakanlah sebelumnya ya, kita
kita sekarang masuk kepada era di mana inflasi 3% itu biasa. Dulu kita inflasi 7-8% itu kita pikir sudah rendah. Sekarang sudah masuk ke era inflasi yang lebih rendah lagi. Baik. Saya ingin menyapa satu narsum kita pada malam hari ini yang baru saja bergabung, analis politik Bang Ray Rangkuti. Langsung saja Bang Ray, 10 tahun Jokowi puas apanya? Puas nggak? 75% masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden. Bang Ray, puas apanya? 75 ya? 75% bulat. Berarti 25% itu termasuk saya yang nggak puas. Tapi Anda nggak termasuk yang disurvei. Kenapa? Anda termasuk yang tidak disurvei. Enggak dong, dengan sendirinya kan ada 25%. Ya kan, yang menyatakan tidak puas kan. Nah, saya bagian dari 25%. Oke, bagaimana membacanya? Ya, saya nggak bicara ekonomi, karena ekonomi bukan wilayah saya. Saya berbicara di bidang yang lain, soal penegakan hukum, demokrasi, kebebasan berpendapat. Untung umumnya tentang apa yang kita sebut sebagai demokrasi lah. Kalau kalau menyangkut hal ini, bagi saya nilai yang tepat diserahkan kepada Pak Jokowi itu nggak lebih dari 4. Karena kita mundur beberapa kali ya, gitu, ke era yang hampir sama seperti eranya Orde Baru, di mana kebebasan berpendapat terancam, ya demokrasi jadi demokrasi apa adanya gitu ya. Di era Pak Jokowi ini nepotisme, dinasti politik merajalela, ya, hukum dijadikan sebagai alat sandera, ya, macam-macam lah. Saya kira itu bukan pendapat pribadi saya. Di semua hampir indikator dari hal yang berhubungan dengan ruhani bangsa ini telah disampaikan oleh lembaga-lembaga pemeringkat baik nasional maupun internasional. Tapi buktinya 75%, itu masyarakat yang puas. Periode pertama 85% dan sekarang hanya turun 10%. Ya, pertama saya nggak tahu mereka puas karena apa. Kalau ditanyakan apakah ekonomi membaik, ya mungkin mereka jawabannya baik gitu. Saya juga mengatakan begitu. Kalau saya ditanyakan ekonomi bagus nggak, ya meski nggak bagus saya katakan baik gitu ya. Lalu apakah Anda merasa nyaman? Ya kalau yang merasa nyaman itu nggak pernah kritik-kritik kayak kita kan nyaman-nyaman aja, ya kan? Nggak nyaman yang dibully, yang itu kan kayak kita ini ya kan, gitu loh kira-kira, dibully lah ya kan. Nah, diskusinya dibubarkan secara paksa lah ya kan. Okay. Nah, kalau yang ditanyakan begitu ya mungkin orang kan mengatakan ya puas-puas saja. Ini persis seperti gini loh. Apakah Anda merasa puas dengan kinerja KPU dalam melaksanakan pemilu? 80%-nya mengatakan puas gitu. Indikator apa sih mereka puas itu? Ya yang penting kan TPS-nya ada, katanya di TPS itu ada surat suara, ya kan? Kemudian saya bisa nyoblos katanya. Padahal bagaimana hitung suara itu dilakukan misalnya, bagaimana kampanye, bagaimana aturan ditegakkan, ya mereka juga nggak terlalu tahu situasi yang kayak begitu gitu. Nah, jadi kalau ditanyakan soal puas dalam pengertian umum itu, apalagi yang sudut pandangnya ekonomi, ya mungkin kita akan mendapat angka 75. Ya. Tapi kalau kita lebih spesifik, misalnya soal penegakan hukum macam-macam, bisa saja angkanya berubah gitu. Oke. Saya ingin ke Pak Edi, boleh dikomentarin? Artinya begini, warisan Jokowi di bidang pembangunan, di bidang infrastruktur yang kita semua sudah lihat proyek-proyek mercusuar dan saya turut menikmatinya begitu. Harus dibayar mahal dengan kemunduran demokrasi. Saya mengutip diksinya Bang Ray tadi. Pendapat Anda, Pak Edi? Ya, saya pikir adalah beberapa kekurangan ya, dan Pak Jokowi sendiri juga sebagai presiden juga mengakui itu gitu ya, bahwa beliau ada beberapa kekurangan dan beliau minta maaf untuk itu. Jadi artinya ada beberapa hal yang mungkin memang layak dikritik ya, tetapi saya tidak mau berkomentar lebih panjang karena sekali lagi bukan bidang saya. Termasuk kritik yang disampaikan Bang Ray, saya pikir layak untuk kita dengar gitu ya. Dan tapi di samping hal-hal yang bisa dikritik dan itu valid itu, saya kira ada capaian-capaian dan tadi Bang Ray juga menyampaikan bahwa di bidang ekonomi itu kita baik gitu ya, secara umum. Bahkan meskipun sekali lagi kalau kita mau lihat bedah lebih dalam juga ada beberapa catatan, bahkan kami di kantor staf presiden punya catatan-catatan seperti itu. Ya, artinya kalau Bang Ray tadi mengatakan demokrasi mundur, sebenarnya nggak mundur-mundur amat karena Presiden Jokowi masih mau dikritik, masih mau terima kritikan begitu, seperti apa Edi ya. Tapi kenapa?
Ya, Ya, silakan Pak. ya silakan aja. Silakan. Tetapi kenapa Presiden Jokowi minta maafnya nggak cuma sekali, beberapa kali minta maaf? Sebenarnya apa yang sedang dirasakan oleh Ya, Presiden Jokowi saat ini? yang paling bisa menjawab beliau sendiri. Tapi kalau dari analisa kami ya kan meminta maafnya kan di kesempatan yang berbeda, di waktu yang berbeda, ya wajar kan, bukan ke orang di tempat yang sama kepada audiens yang sama, kan bukan, ya di waktu yang berbeda. Jadi ya kalau menurut saya itu satu hal yang baik, ya artinya kan beliau mengakui bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dan kita berharap pemerintahan yang akan datang bisa memperbaiki, termasuk yang tadi Mbak Nastiti sampaikan masalah food estate. Itu juga menjadi catatan kami, mungkin ke depan harus dievaluasi apakah akan dilanjutkan atau diperbaiki mekanismenya atau bagaimana. Itu saya kira itu yang bisa menjadi legacy. Dalam arti legacy itu kan macam-macam, ada legacy yang perlu dilanjutkan, ada legacy yang mungkin perlu disempurnakan juga. Baik, Pak Edi, Mas Jayadi, dan Bang Rey, kita rehat sejenak. Pemirsa, kami kembali usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Direktur Eksekutif LSI, Mas Jayadi Hanan, kemudian Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan Edi Priyono, dan analis politik Ray Rangkuti. Tapi sebelum kita mulai kembali dialognya, kita akan saksikan kembali naik turunnya kepuasan terhadap kinerja Jokowi dari 3 lembaga, yaitu pada bulan April, Juni, dan September 2024. Kita lihat bersama. Indikator politik pada bulan April mencatat 77,2% kepuasan atas kinerja Presiden Joko Widodo. Kemudian pada bulan Juni, Litbang Kompas mencatat 75,6%. Dan pada September, poltreking paling tinggi 86,5%. Saya ingin langsung lempar ke Mas Jayadi. Bagaimana kita membaca naik turunnya kepuasan terhadap kinerja Jokowi? Ya kalau kita lihat 85 dan paling bawah 75 itu masih sangat bagus, Mas Jayadi. Silakan komentar Anda. Ya, tapi ngelihatnya jangan cuma 3 bulan gitu atau 5 bulan. Kan yang Anda mau cek itu kan selama 10 tahun Jokowi. Oke. Jadi harus dilihat rata-ratanya itu, Nastiti. Caranya pertama lihat rata-rata 5 tahun pertama, kemudian lihat rata-rata 5 tahun kedua. Oke. Lalu digabung keduanya. Bagaimana catatan lembaga, catatan LSI? Ya, makanya Anda harusnya menampilkan itu. Pertama, kalau di 5 tahun pertama itu, saya kira ada tuh di indikator disebutkan itu. Oke. Tingkat kepuasannya rata-rata 65% di periode pertama. Oke. Periode kedua naik sedikit menjadi 70%. Jadi itu nah 2 bulan atau 3 bulan terakhir itu saya baca lagi tadi data-data indikator itu 2 bulan terakhir itu cenderung menurun gitu. Itu satu ya. Jadi itu catatan pertama. Catatan yang kedua, seperti kata Bang Ray tadi dan juga Pak Edi, bahwa tingkat kepuasan itu kan tingkat kepuasan secara umum. Ya. Jadi tingkat kepuasan itu macam-macam. Bisa di breakdown kan, ada tentang ekonomi, ada tentang hukum, tentang keamanan, dan seterusnya gitu. Nah, secara umum itu dipengaruhi oleh banyak hal tersebut, gitu ya. Kemudian yang kedua, secara umum itu juga dalam arti itu merepresentasikan persepsi masyarakat secara keseluruhan, atau para pemilih yang disurvei itu secara keseluruhan. Nah, kalau mau lihat secara lebih jauh, kita harus breakdown tuh. Itu tadi saya lihat lagi, terlihat ada pola, misalnya tingkat kepuasan di kalangan yang berpendidikan tinggi rendah itu 59%. Kalau sekarang ya, itu kalau kita lihat data indikator itu. Ya. Jadi tingkat kepuasannya 59%, nggak nyampe 70 malah, nggak nyampe 60 malah ya. Artinya tingkat kepuasan itu misalnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Kenapa tingkat pendidikan itu berpengaruh? Karena orang berpendidikan kayak Bang Ray, kayak Pak Edi itu kan dia punya informasi, atau juga tingkat kepuasan terhadap ekonomi di masyarakat yang di perkotaan cenderung lebih rendah tingkat kepuasan dibanding dengan masyarakat pedesaan. Bagaimana kita menjelaskan itu? Misalnya karena di masyarakat pedesaan dan kelas bawah
itu cenderung lebih banyak mendapatkan bantuan-bantuan sosial dibandingkan dengan masyarakat di kelas yang lebih tinggi. Jadi faktor-faktor itu yang mempengaruhi banyak tingkat kepuasan itu. Cuma secara keseluruhan saya lihat trennya itu terutama 2 bulan terakhir itu turun. Cuma kalau kita lihat secara keseluruhan itu cenderung stabil sebetulnya. Stabilnya di angka berapa tingkat kepuasan itu? 5 tahun terakhir itu 70%-an. 5 tahun pertama Pak Jokowi itu sekitar 65%-an. Jadi kalau kita rata-ratakan dua itu, rata-rata tingkat kepuasan Pak Jokowi itu nggak nyampe 70 sebetulnya. Secara keseluruhan 10 tahun. Kan 65 tambah 70. Ya. Itu dibagi 2. Jadi sekitar 67,5 ya Pak Edi. Ya. Jadi angkanya itu. Jadi itu angka yang moderat sebetulnya. Memang sedikit lebih tinggi dari Pak SBY. Pak SBY itu rata-rata 10 tahun dia memimpin, tingkat kepuasan publiknya itu di kisaran 62%-an rata-rata gitu. Tapi SBY dengan peningkatan dari sisi ekonomi lebih besar dibanding Jokowi selama 10 tahun ini. Kata siapa? Jokowi sampai ketika masa SBY sampai 6%. Ukurannya apa, Siti? Ukurannya apa? Kalau kita lihat tingkat pertumbuhan ekonomi, memang Pak SBY pernah mencapai 6%-an ya Pak Edi. Tapi terakhir itu di angka 5 terakhir ya. Lalu tingkat demokrasi Pak SBY itu kalau menggunakan Freedom House itu dimulai dari angka antara 1-2 yang berarti kita itu sudah masuk kategori free, demokrasi yang berkualitas, turun sejak tahun 2012. Itu menjadi seperti angkanya itu belum berubah sampai sekarang. Jadi tapi saya setuju dengan Bang Ray, banyak catatan negatif dari sisi politik dan dari sisi demokrasi itu dan korupsi ya, dan itu tertangkap sebenarnya kalau kita mau fair kepada survei indikator ini. Ini bukan survei saya Bang Ray, ini survei indikator. Jadi kalau kita mau fair itu evaluasi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi juga kan negatif, cenderung lebih negatif ya, menurun. Juga evaluasi masyarakat terhadap kondisi politik itu cenderung juga lebih menurun. Apalagi kalau kita breakdown ya, misalnya di kalangan yang tingkat pendidikan lebih tinggi, tingkat kepuasan kepada demokrasinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepuasan kepada yang tingkat kepuasan kepada demokrasi di kalangan yang berpendidikan menengah ke bawah gitu. Baik. Jadi overall saya membaca ini cukup insightful data-data ini. Kayaknya Mas Jayadi termasuk yang 75% ini. Enggak, saya enggak. Kan kalau kita lihat evaluasi demokrasi itu jelas ada banyak masalah. Korupsi ya. Coba lihat CPI kita, Corruption Perception Index kita itu turun dari 40 tahun 2019, sekarang cuma 34. Peringkat kita 115. Jadi itu harus diakui, itu terjadi penurunan pemberantasan korupsi di Indonesia gitu. Baik. Jadi, tapi pada tahun 2000 Cuman gini Mbak Nastiti, tingkat kepuasan publik itu lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap ekonomi itu. Di mana-mana itu memang. Itulah sebabnya tadi juga di survei indikator menyebutkan bahwa orang desa itu lebih puas terhadap kinerja Jokowi. Karena kita ya tidak pungkiri bagaimana banyaknya bansos yang diguyurkan kepada mereka. Tapi sekali lagi kalau bicara terkait korupsi misalnya ya, atau hingga tahun 2022 terkait demokrasi, Economist Intelligence Unit masih mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat. Itu masih berlaku hingga saat ini. Mas Ray, sebenarnya sejak kapan Jokowi adalah kita itu mulai luntur? Kalau saya pendeteksinya sejak 6 tahun yang lalu, bahkan 7 tahun yang lalu. Makanya kan tahun 2019, saya masih ingat, beberapa pernyataan saya dimuat oleh beberapa media online yang menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan Pak Jokowi ini 11-12 dengan gaya Pak Harto gitu. Saya sudah menyebutkan itu sejak tahun 2019 yang lalu, dan itu dikutip oleh banyak media online ya, pernyataan itu bisa dicek itu. Nah, kenapa saya mengatakan begitu itu, dan apa yang mendasarinya, di mana titik temu antara gaya pemimpinan Pak Jokowi dengan Pak Harto itu, di satu aspek aja kita jawab, bahwa Pak Jokowi itu dan Pak Harto itu punya kecenderungan membangun hal-hal yang bersifat fisik, dan demi untuk tujuan itu mereka mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani gitu. Alias apa? Infrastruktur itu demi infrastruktur ya politik ditinggalkan.
Itulah kira-kira itu gaya pemimpinnya Pak Jokowi, dan kurang lebih hampir sama dengan gaya pemimpinnya Pak Jokowi, Pak Soeharto. Kalau Soeharto itu istilahnya stabilitas politik gitu ya. Kalau sekarang namanya menuju Indonesia emas lah, macam-macam dan sebagainya. Tapi intinya satu, bahwa demi kepentingan mengejar pembangunan yang bersifat fisik, nggak apa-apa ditinggalkan pembangunan yang bersifat rohani gitu. Nah, oleh karena itu sejak 6 tahun yang lalu saya sudah menyebutkan tuh ada gejala, ada indikasi gaya kepemimpinan Pak Jokowi ini 11-12 dengan gaya kepemimpinan Pak Harto gitu. Dan karena pernyataan itu saya dibully habis-habisan, yang nggak apa-apa. Dan setahun terakhir ini orang makin merasakan situasi itu gitu. Iya, tapi kalau kita kembali lihat lah ya sejarah dari turunnya para pemimpin-pemimpin kita di Indonesia pasca reformasi ya. Saya nggak bicara sebelum reformasi. Inilah kali pertama menurut saya dalam sejarah seorang presiden yang makin tinggi tingkat apa istilahnya itu ya, kritisisme publik justru menjelang beliau mau lengser. Hitungan hari beliau menjelang lengser itu orang masih berbicara tentang sesuatu yang memungkinkan ya Pak Jokowi itu diberi semacam ingatan kuat gitu. Ya, apalah ingatan kuat itu ya ditafsirkan sendirilah gitu. Ini menurut saya kali pertama dalam sejarah loh ya. Makanya saya nggak terlalu melihat namanya tingkat kepuasan macam-macam, karena pada tingkat tertentu semakin kelihatan tinggi tingkat kepuasan itu, tapi teriakan orang terhadap ketidakpuasan dalam pengertian politik itu jadi makin meningkat di Indonesia gitu. Kan Anda bisa lihat di berbagai media sosial bagaimana keluarga Pak Jokowi itu seperti diolok-olok, ya kan? Nggak pernah kita lihat itu 4-5 tahun sebelumnya gitu, keluarga diolok. Bukan sekarang, bukan hanya Pak Jokowi, semua keluarga Pak Jokowi juga kena olok-olok gitu. Terakhir ini adalah soal Fufu Fafa gitu ya, soal jet gitu, private jet dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat gejala yang kayak begitu itu, justru ini kali pertama kelihatan seorang presiden yang mengakhiri masa jabatannya di tingkat kepuasan yang begitu tinggi terhadap beliau itu, tapi tingkat keresahan calon presiden yang mau mangkat ini juga tinggi gitu loh. Kelihatan paling galau juga gitu ya kan. Jadi semua, kalau yang lain itu ya happy aja, senang-senang aja. Pak SBY mengatakan ya saya nanti main gitar, melukis macam-macam. Ini enggak. Nah, oleh karena itu kalau ada tingkat kepuasan mau 75, 80 macam-macam itu, ya oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Anda mau mengatakan bahwa reformasi yang seharusnya melahirkan konsensus nasional untuk membasmi korupsi, kolusi, nepotisme, tapi justru terjadi sebaliknya. Jokowi yang anak kandung reformasi justru tidak menghadirkan hal-hal itu. Oke, kita sambil melihat ada tambahannya lagi. Dan makin sepi republik kita itu dari pandangan norma, pandangan adab, pandangan moral dalam berdemokrasi. Tapi kita harus optimis. Sebagai contoh lah saya katakan, misalnya isu tentang gratifikasi itu di negara-negara yang memandang adab, moral dan etika sebagai acuan, dia akan mengatakan saya berhenti deh sebagai ketua partai, saya akan buktikan bahwa saya nggak menerima gratifikasi itu. Itu di negara-negara yang memandang moral, adab, etik sebagai sesuatu acuan ya. Itu. Di republik ini ada orang yang disebut menerima gratifikasi, alih-alih malu yang ada, dia buat itu lelucon gitu loh. Ya. Malah melawan, malah menantang. Kenapa? Malah melawan dan malah menantang. Oke. Nggak tahu, dibuat lelucon. Coba Anda bayangkan itu. Kita ya sambil di melihat negara-negara yang memandang adab, etik, moral, nggak banyak aturan, tapi adab, etik, moral di mereka itu 2 menit, 3 menit menteri aja terlambat hadir di dalam rapat kabinet, rapat dengan anggota DPR, dia mundur. Di republik ini ya kan, ada orang yang diduga menerima gratifikasi, dia buat lelucon. Tapi KPK yang dilaporin juga bikin lelucon juga, Mas Rey. Jadi tidak hanya berangkat dari satu entitas keluarga yang kecil, tapi sepertinya udah sistematis permainannya. Itu makanya saya menyebutkan tadi, selain KKN yang Anda sebutkan tadi, kolusi, korupsi, nepotisme yang makin tumbuh, tapi ada juga sekarang penyakit baru, apa? Nggak mandang tuh namanya etika, moral, adab di dalam berdemokrasi.
Bahwa nepotisme itu diperbolehkan aturan, ya. Tapi itu kan tidak bermoral menurut saya. Ya. Gitu. Norma Tapi kan rasanya sekarang semakin jauh. Anda gitu. Oke, Mas Nah, oleh karena itulah, begini dok, terakhir ini ya, karena ini sinyal saya naik turun terus. Saya mengatakan begini, inilah tugas kita sebagai orang-orang yang katakanlah menerima informasi, yang orang-orang berkebetulan sekolah dengan baik gitu ya, kebetulan memiliki teman-teman diskusi, untuk mengingatkan janganlah kita terpesona juga dengan angka kepuasan 80%, 90%, lalu menganggap nggak terjadi apa-apa bagi Republik gitu. Baik. Nah, tugas cendekiawan itu kan menyalakan obor. Kalau semua orang merasa mengatakan puas nih, tapi di saat yang sama sebetulnya di depan kita ada jurang, maka tugas kaum cendekiawan mengatakan, kepuasan ini jangan sampai membuat Anda lena bahwa di depan kita itu ada sebuah jurang. Kita sedang menghadapi jurang kehancuran demokrasi di depan mata kita, dan oleh karena itu mestinya semua kelompok intelektual, cendekiawan, akademisi, kelompok moralis mengingatkan ini khususnya kepada calon presiden yang akan memimpin tanggal 20, bahwa tugas salah satu yang harus dilakukan itu adalah menyelamatkan kembali demokrasi, sebab tanpa demokrasi ini kita nggak akan kemana-mana. Indonesia emas 2045 ini menurut saya itu hanya mimpi tanpa kita mengelola demokrasi dengan baik itu. Saya undur pamit duluan karena sinyal saya kayaknya naik turun nih. Baik Bang Rey, terima kasih sudah bergabung. Sama-sama. Ya, kita sebelum saya lempar ke Pak Edi, kita sama-sama saksikan grafik berikut. Hasil survei terkait ekonomi dan juga korupsi di masa pemerintahan Joko Widodo. Kondisi ekonomi ini dari Indikator Politik Indonesia periode September 2024, baik 29,6%, sedang 44,8%. Kemudian yang menjawab buruk 24,9% dan yang tidak menjawab 0,7%. Berikutnya adalah kondisi korupsi. Kondisi ekonomi dibanding tahun lalu yang menjawab buruk 25,5%, tidak berubah, artinya stagnan 39,5%. Yang menjawab baik 33,7% dan menjawab tidak tahu sebesar 1,2%. Berikutnya adalah kondisi pemberantasan korupsi. Yang menjawab baik 26%, sedang 31,7%, yang menjawab buruk 37,7% dan menjawab tidak tahu sebesar 4,5%. Sedang dan buruk 31,7% dan 37,7% kondisi pemberantasan korupsi. Mas Jayadi, apa bedanya? Beda apanya nih? Jawaban terkait dengan kondisi pemberantasan korupsi. Tadi yang menjawab sedang adalah 37 dan menjawab baik 36-37 kalau saya tidak salah ingat. Yang menjawab buruk? Kita boleh tampilkan lagi teman-teman? Untuk pemberantasan korupsi, buruknya 37,7% dan sedang 31,7%. Ya itu kan jelas tuh kan, Anda kalau sedangnya kita take out, kita keluarkan, coba dibandingin tuh antara baik sama buruknya. 26. Iya, yang menyatakan baik 26, yang menyatakan buruk 37,7. Berarti kan masyarakat menilai pemberantasan korupsinya negatif. Gitu loh. Jadi kan itu kan itu tidak sesuai dengan pikiran Anda. Sesuai kali kan? Bahwa kalau lihat secara kuantitatif ya sesuai karena angkanya sudah dihidangkan, sudah dimasak. Ini adalah hasil yang sudah dianalisa. Tapi secara kualitatif bagaimana membacanya? Ya kan itu cocok dengan yang saya sampaikan tadi bahwa tingkat pemberantasan korupsi kita kan memang menurun. Salah satu indikatornya apa? CPI, Corruption Perception Index. Indeks persepsi korupsi kita itu turun, Nastiti, dari 2019 ke 2024 ini. Dari angka 40 menjadi 34. Ya, angka-angka itu cerminan dari berbagai peristiwa kualitatif. Karena kalau kita mau sisir peristiwa kualitatifnya, semalaman nggak selesai gitu loh. Nah, dengan angka itu kita tahu bahwa kondisi pemberantasan korupsi itu buruk menurut masyarakat umum gitu loh. Jadi kenapa ini tidak misalnya tidak linear atau tidak sesuai dengan misalnya saya meminjam bahasanya Transparency International. Indonesia termasuk negara yang korupsinya sistemik, endemik dan widespread.
Dan kalau bicara nominal, angka yang dikorupsi sekarang jumlahnya lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita bicara terkait daerah, dulu sepertinya korupsi hanya dikuasai di Jakarta, tapi ini melebar sampai ke desa-desa. Ya, apa itu artinya yang Anda sampaikan? Anda sampaikan itu menunjukkan bahwa kondisi pemberantasan korupsi kita buruk, kan? Kan itu Kondisi kesimpulannya. ya, Kesimpulan yang kamu sampaikan itu kondisi korupsi kita buruk, gitu loh. betul. Dan kondisi buruk itu dicerminkan oleh penilaian masyarakat itu. Lalu masalahnya di mana? Kamu mau minta angka yang gimana? Saya nggak ngerti. Oke. Yang kamu persoalkan itu apanya? Kan itu cocok. Situasi yang dirasakan oleh masyarakat yang dinilai oleh Transparansi Internasional, lalu yang disampaikan oleh Nastiti, lalu data Corruption Perception Index yang saya sampaikan, lalu penilaian masyarakat yang tadi. Kan sejalan itu semua. Jadi masalahnya di mana, Nastiti? Bahwa Jadi masyarakat kita itu, kalau kita cek di tingkat persepsi korupsinya, itu nggak puas sama pemerintah sebetulnya. Cuman tingkat kepuasan yang kamu sebutkan itu, yang 75%, itu kan tingkat kepuasan secara umum. Di dalamnya ada macam-macam. oke. Nah, yang paling mempengaruhinya itu, di mana-mana bukannya di Indonesia, yang paling mempengaruhinya itu persepsi masyarakat terhadap ekonomi. Oke. Persepsi masyarakat terhadap ekonomi itu dipengaruhi oleh antara lain yang sangat berpengaruh itu, Pak, kalau dalam survei kepuasan ya, Pak Edi, adalah tingkat inflasi. Kalau tingkat inflasi yang stabil, tingkat kepuasan masyarakat itu cenderung stabil juga, meskipun sering dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain gitu. Baik, Gitu. terkait kemunduran demokrasi, Pak Edi, apa yang Anda dapat sampaikan terkait dengan kemunduran demokrasi yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Rey? Wah, itu bukan bidang saya nggak mau komen. Oke, Anda melihat secara keseluruhan demokrasi selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo membaik? Ya, bukan bidang saya nggak mau komen. Meskipun saya tentu saja punya opini, tapi saya di sini kan sebagai Deputi 3 KSP bidang perekonomian. Jadi saya komen di bidang perekonomian. Nanti yang lain itu ngobrol-ngobrol dengan Mas Jaya. Baik, secara overall Pak Edi, apa yang Anda lihat, apa yang paling memuaskan dari kinerja dari Presiden Joko Widodo? Ya, kalau kita bertolak dari tadi, angka tadi kan persepsi terhadap perekonomian dibandingkan tahun lalu kan tidak berubah. Jadi kalau tidak berubah, kalau tahun lalu itu perekonomian kita baik, ya berarti tahun ini dianggap baik. Jadi, dan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa itu kan tadi kan persepsi ya. Berdasarkan indikator-indikator perekonomian yang lazim digunakan juga konsisten. Jadi saya kira tidak ada persoalan di situ gitu. Jadi dari indikator-indikator perekonomian kita baik, kemudian persepsi dari publik juga dianggap baik, setidaknya tidak lebih buruk dibanding tahun lalu. Saya pikir tidak ada masalah dalam arti antara hasil survei dengan kondisi perekonomian. Saya tidak mengatakan bahwa perekonomian kita sama sekali tidak masalah, bukan itu ya. Yang saya maksud tidak masalah adalah konsistensi antara persepsi masyarakat yang ditangkap oleh survei dengan kondisi perekonomian objektif yang ditunjukkan oleh indikator-indikator perekonomian. Mengenai tadi, kembali ke Mas Rey menyampaikan bahwa kepemimpinan Pak Jokowi 11-12 dengan Pak Harto, ada yang ingin Anda sampaikan? Kalau di bidang ekonomi, saya nggak tahu konteksnya. Kalau tadi Mas Bang Ray kan konteksnya di bidang politik ya, saya sekali lagi nggak mau komen. Kalau di bidang ekonomi, kalau Pak Harto dianggap baik dan Pak Jokowi dianggap mirip Pak Harto dalam arti baik mengelola ekonomi, saya pikir ya itu kredit untuk Pak Jokowi. Baik. Kalau yang dimaksud adalah mengelola ekonomi dengan baik. Baik, Pak Soeharto disebut Bapak Pembangunan, kemudian Pak Jokowi dibilang Bapak Infrastruktur begitu. Pak Edi, Mas Jayadi, kita break terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali usai jeda. Ya pemirsa, sebelum kita kembali mulai dialog, kita akan sama-sama saksikan grafik berikut ini mengenai kondisi politik dan juga penegakan hukum selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Kita mulai dari kondisi politik terlebih dahulu. Yang menjawab baik adalah 32,7%, kemudian yang menjawab sedang adalah 43,4%, buruk 18,5%, dan yang menjawab tidak tahu sebesar 5,5%. Berikutnya, kondisi penegakan hukum.
Yang menjawab baik 41,8%, sedang 33,7%, buruk 22,8% dan tidak tahu 1,6%. Lagi-lagi saya ingin kembali ke Mas Jayadi. Angkanya Mas Jayadi, trennya apakah memang sama dengan yang sudah dilakukan oleh LSI? Oh, LSI nggak ada melakukan survei di pasca terakhir ini, nggak ada. Oke. Tapi kalau lihat angka itu kan seperti yang saya sampaikan, ada di tingkat penilaian masyarakat terhadap politik kan negatif itu. Kan lebih banyak yang menilai negatif yang menilai negatif itu cenderung naik kan, sedangkan yang menilai positif cenderung turun. Jadi di penilaian masyarakat terhadap kondisi politik pun itu cenderung lebih negatif dibandingkan dengan penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, terhadap kondisi keamanan misalnya ya. Oke. Nah, kondisi penegakan hukum itu memang kalau kita lihat angka tadi memang cenderung lebih positif. Dan kalau kita lihat tren yang disampaikan oleh rilis indikator itu, terlihat kondisi penegakan hukumnya mengalami kestabilan gitu. Jadi jadi masyarakat tampaknya membedakan antara penilaian mereka terhadap kondisi penegakan hukum dengan spesifik soal kondisi pemberantasan korupsi. Kan tadi kalau yang kita bahas, kalau soal pemberantasan korupsi masyarakat menilainya negatif kan, artinya buruk. Sedangkan yang kondisi penegakan hukum secara umum itu dianggapnya masih positif gitu. Nah, jadi ketika dua hal ini digabungkan untuk mempengaruhi tingkat penilaian masyarakat secara umum, maka akan kemudian dia tidak terlalu negatif jadinya, meskipun ada kecenderungan seperti yang saya bilang menurun dalam 2 bulan terakhir itu. Baik. Jadi sekali lagi tingkat angka-angka yang disampaikan oleh NTV tadi lewat indikator itu, yang tadi ya, kalau saya membacanya itu kan kondisi penilaian masyarakat pada September, bukan pada 10 tahun. Nah, penilaian 10 tahun itu harus dirata-ratakan dari berbagai survei. Nah, saya kebetulan kan kalau kita lihat itu dicek aja tuh, indikator memberikan rata-rata juga itu, dan dibagi dua kan, 5 tahun terakhir rata-ratanya 70, 5 tahun pertama rata-ratanya 65 gitu. Kalau digabung, ya kira-kira rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi 67,5, 67. Ya. Nggak tinggi-tinggi amat. Artinya apa itu Mas Jayadi? Iya, masyarakat kita menilainya sedang-sedang aja. Artinya begini, kalau kita bagi-bagi tampaknya memang ada yang dihargai masyarakat kan. Seperti Nasiti bilang, Nasiti pun menikmatinya kan, infrastruktur gitu. Anda bayangkan itu, kalau Anda nyetir dari Lampung ke Palembang, ini yang sering saya lakukan, itu dulu sebelum ada jalan tol itu bisa mencapai 13 jaman. Nah sekarang itu cuma 3,5 jam. Jadi wajar kalau orang yang merasakan itu kemudian ya berterima kasih soal infrastruktur. Tapi ketika kita bicara soal korupsi, soal tadi yang disebut oleh Bung Rey Rangkuti, soal demokrasi segala macam, kan terutama kita masyarakat yang kritis, yang di perkotaan, yang punya informasi cukup, itu kemudian menyatakan kekecewaan kan gitu. Apakah memang karena isu-isu itu hanya konsumsi elitis, hanya konsumsi urban? Iya, memang hal-hal tertentu. Gini, penilaian orang terhadap pemerintah itu dipengaruhi oleh banyak hal, gitu loh. Karena yang menilai pemerintah itu kan bukan cuma orang kota, bukan cuma orang yang terdidik seperti Mbak Nasiti atau seperti Pak Edi. Kan yang menilai itu ada orang desa, yang pendidikannya orang di desa, atau orang yang pendidikannya hanya pendidikan dasar, orang yang pendapatannya rendah, ada yang tinggi dan sebagainya. Jadi ketika itu digabungkan, maka kita mendapatkan angka secara keseluruhan. Cuma kalau Anda kepengen dapat angka penilaian yang rendah, cek aja di kalangan yang terdidik, yang karena di survei itu terlihat juga saya kira makin tinggi tingkat pendidikan, tingkat kepuasannya makin rendah kan gitu. Baik, saya ke Pak Edi. Dengan catatan atau dengan angka-angka yang sudah kita suguhkan tadi, Pak Edi, mengenai kondisi politik, kemudian cacatnya demokrasi, penegakan hukum yang lemah, apa catatan Anda untuk pemerintahan berikutnya, untuk presiden berikutnya? Ya kalau kita tentu saja berharap ya hal-hal yang baik diteruskan gitu ya, hal-hal yang dianggap kurang baik
diperbaiki. Ya, kalau dari sisi ekonomi, even dari sisi ekonomi juga sebenarnya nggak semuanya kemudian baik ya, dari indikator-indikator perekonomian itu ada juga yang menjadi tantangan kalau istilah kita gitu ya, dan itu perlu diperbaiki. Termasuk yang kalau dari aspek ekonomi tadi Mas Jayadi, Bang Ray menyampaikan untuk penegakan hukum, untuk politik kalau memang harus perlu diperbaiki, ya kita tentu saja berharap di pemerintahan baru diperbaiki. Jadi kesinambungan itu kan dalam arti bukan semuanya harus dipertahankan as it is gitu ya. Oke. Kesinambungan tuh kalau menurut kami ya konteksnya itu, kalau ada yang baik ya dipertahankan, kalau ada yang atau kalau bisa ditingkatkan, kalau ada yang kurang baik diperbaiki. Itulah makna yang lebih substantif dari sebuah kesinambungan. Baik, yang dibawa oleh pemerintahan berikutnya adalah keberlanjutan. Artinya tadi saya sepakat dengan yang Anda sampaikan bahwa apa hal-hal yang baik, agenda yang baik itu dilanjutkan, yang tidak baik ditinggalkan. Tema pemerintahan ke depan adalah keberlanjutan. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan food estate Pak Edi yang ada di Papua. Sawahnya terbentuk, tanahnya terbentuk, bahkan dari Pak Jokowi ada, dari Pak Prabowo juga ada. Tapi apakah nanti kita akan menikmati hasilnya? Bagaimana kita menikmati hasilnya? Ya, food estate itu kan apa sih sebenarnya mau dipecahkan dengan food estate? Jadi sebenarnya ada masalah tuh, produksi pangan kita turun, terutama beras ya. Beras itu kalau kita lihat trennya itu produksinya turun, dan penurunan produksi beras itu diakibatkan oleh penurunan luas panen yang dipicu oleh penurunan luas luas tanam. Sementara produktivitas itu cenderung stagnan. Nah, oleh karena itu salah satu solusinya adalah menambah luas tanam sehingga nanti luas panennya bertambah dengan harapan kemudian produksinya bertambah gitu ya. Nah, salah satu cara yang sampai saat ini ditempuh adalah dengan food estate. Tapi kita nggak menutup kemungkinan kalau memang ada cara lain yang lebih efektif, ya kenapa tidak gitu. Tapi itu kan yang nanti harus dievaluasi. Tapi saya harus ingatkan bahwa food estate itu bukan jangka pendek. Nggak ada tanah dibuka, lahan dibuka dari hutan gitu ya. Apapun jenis tanaman hutan itu gitu ya. Kemudian dijadikan lahan pertanian terus langsung bagus itu nggak ada. Nah, tapi bukankah dari periode saya setuju bahwa bukankah itu sudah ada wacana dari periode 1 kita akan memiliki food estate bawang putih di Lombok misalnya, tapi kita tidak menikmati hasilnya sampai sekarang Pak Edi? Food estate, even yang di Kalimantan Tengah yang dapat sorotan juga nggak semuanya tidak berhasil. Ada bagian yang cukup bagus juga ya. Jadi saya kira intinya ginilah, kalau food estate memang menjadi sebuah program yang perlu dievaluasi, saya kira dievaluasi. Tapi intinya kita jangan kemudian meninggalkan begitu saja tanpa ada alternatif solusi untuk masalah yang kita hadapi, yaitu ancaman penurunan produksi pangan, khususnya beras gitu ya. Dan kalau kita bicara di Merauke, di Papua Selatan itu kan bukan hanya untuk rencana untuk sawah, untuk padi beras ya, tapi juga untuk tebu gitu ya, untuk gula dan etanol gitu ya. Jadi kalau tidak food estate ya harus ada alternatif solusi yang lain gitu. Saya pikir sampai saat ini juga kalau at least dari sisi ekonomi ya, kalau kami merasa pemerintah terbuka ya dengan berbagai masukan, berbagai kritik. Baru kemarin juga saya ada sebuah acara, saya sengaja ikut sampai menjelang akhir karena saya ingin mendengarkan kritik-kritik. Bahkan kalau mau saya sampaikan di sini, secara internal pun kita tahu gitu ya bahwa ada hal-hal yang dari sisi ekonomi, even dari sisi ekonomi kurang terlalu menggembirakan. Tadi saya sudah sebut kok, misalkan pekerja kita mayoritas informal, industri kita cenderung ada pelemahan dan sebagainya. Itu kita juga sadari dan itu harus diperbaiki. Baik, Pak Edi Priyono, Deputi 3 KSP, dan Mas Jayadi Hanan, Direktur LSI. Terima kasih telah bergabung bersama NTV Prime Dialog malam ini. Sehat selalu Bapak-Bapak.